Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Di siang ini kita akan menginjak pada pembahasan kaidah yang ketiga dari kitab Al-Qawaidul Arba', di mana beliau rahimahullah ta'ala, itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan anna nabiyya alaihi salatu wassalam dohara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim, minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal asjar wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar. Wa qatalahum Rasulullah alaihi salatu wassalam jami'a wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga, bahasanya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengetahui pada manusia itu mereka berbeda-beda di dalam peribadatan mereka. Maksudnya yang mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu berbeda-beda yang disembah. Sebagian dari mereka ada yang menyembah para malaikat, sebagian dari mereka ada yang menyembah para nabi dan orang-orang yang soleh, sebagian dari mereka ada yang menyembah batu-batuan dan pohon-pohon, sebagian dari mereka ada yang menyembah matahari dan bulan. Namun Rasulullah alaihi salatu wassalam bersamaan dengan perbedaan yang disembah itu memerangi mereka semuanya. Tidak kemudian Nabi membedakan di antara mereka. Dimaklumi di situ ya, bahwa ya, beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan secara rinci ya tentang perbedaan yang disembah oleh orang-orang yang mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hukum untuk mereka ini satu. Mereka adalah orang-orang yang mensyirikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebutkan tentang orang, ada di antara mereka itu yang menyembah para malaikat. Ya, para malaikat. Ya, dan itu dimaklumi ya, bahwa hal demikian sebagaimana disebutkan di dalam dalil satu persatu itu, ya, di mana beliau kemudian menyebutkan dalil satu persatu tentang yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Beliau menyebutkan di dalilnya, wa dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi alaihi salatu wasallam memerangi itu, perangilah oleh kamu sekalian mereka sampai kemudian tidak ada fitnah. Yang dimaksud dengan fitnah itu di situ adalah kesyirikan, sampai tidak ada kesyirikan. Dan agama ini menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang dimenangkan di atas seluruh agama hanyalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Islam dalam makna yang khusus dan bukan agama Islam dalam makna yang umum. Sebagaimana dimaklumi, seluruh para nabi, seluruh para rasul, mereka beragama Islam secara umum. Ya. Karena mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan agama yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam itu sudah menghapus seluruh agama. Baik agama yang ada sebelumnya itu sudah tidak ada, seperti agamanya Nabi Nuh
itu sudah tidak ada pengikutnya, maupun agama-agama yang masih ada pengikutnya seperti Yahudi dan Nasrani, maka keberadaan agama itu sudah terhapus dengan datangnya agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Itu adalah dalilnya. Ya, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun, dan perangilah oleh kamu sekalian mereka sampai tidak ada fitnah. Ya. Di situ pada penyebutan ya mendomirhum di situ ya, itu semuanya siapa saja yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau mereka menyembah malaikat, mau mereka menyembah bulan, bintang, ataupun apa yang disembah, semua diperangi sama sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Kemudian dalil penyembahan kepada matahari dan bulan. Ya, di sini urutannya adalah matahari dan bulan dalam matanya, tidak malaikat. Padahal dari sebelumnya disebutkan justru malaikat dulu, minhum man ya'budul malaikah. Dan itu tidak ada masalah seperti itu. Lebih-lebih penyebutan dalil di situ diulangi gitu. Dalil untuk yang mana gitu loh. Ya, dalil untuk yang mana. Ya. Manakala ada pembahasan yang memang di situ disebutkan itu ada urutan-urutannya ya, atau ada macam-macamnya, maka diulangi pernyataan awal itu termasuk dari cara di dalam mengajar. Sebagaimana tatkala Rasulullah SAW beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, apakah hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Ma hakullahi alal ibad wa ma hakul ibad ala Allah. Maka pada saat Rasulullah SAW beliau menjawab, beliau mengulangi lagi, hakullahi alal ibad hakada wa hakul ibad ala Allah hakada. Sehingga manakala itu disebutkan dibolak-balik pun tidak ada masalah, seperti yang disebutkan di sini, wa dalilus syamsi wal qamar. Dalil adanya penyembahan matahari dan bulan itu adalah qauluhu ta'ala, wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan termasuk sebagian dari tanda-tanda yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan kebesaran dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah adanya malam dan siang serta matahari dan bulan. Maka janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ya. Larangan yang disebutkan di sini kaitannya dengan pendalilan ayat ini adalah pada lafadz la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan jangan pula kalian sujud kepada bulan. Ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan memang didapati adanya orang-orang yang menyembah matahari, menyembah bulan ya. Ya. Bahkan kita sebagai kaum muslimin itu dilarang untuk sholat ya pada saat matahari terbit. Demikian pula pada saat matahari tenggelam. Yang mana dua keadaan itu sering disebutkan keadaan di mana matahari berada di atas dua tanduk syaitan. Ya, diterangkan oleh para ulama bahwa pada saat matahari itu terbit, setan dia akan lari ke arah timur menurut tempat kita.
Dia akan lari ke arah timur, sehingga dia akan berdiri di arah timur seolah-olah matahari itu ada di atas kedua tanduknya. Demikian pula pada saat sore, dia tatkala mau tenggelam, dia akan lari ke arah barat, sehingga matahari seolah-olah berada di antara kedua tanduk syaitan tersebut. Dan ini dilarang untuk sholat di waktu-waktu tersebut, karena sholat di waktu tersebut ada bentuk tasabuh, ya, kemiripan, menyerupai dengan orang-orang yang menyembah matahari. Matahari dan bulan itu sebenarnya adalah bagian dari bintang, bagian dari bintang. Hanya karena besarnya, karena nampak berbeda dengan bintang-bintang yang lainnya, tatkala dilihat dari tempat kita yang ada di bumi, maka dia mempunyai nama yang berbeda, ya. Namun sebenarnya ada pula bintang-bintang yang lain yang punya nama, ya. Dan ini dilarang untuk kita, untuk menyembah matahari, demikian pula bulan. Walaupun bulan dan matahari itu begitu besar manfaatnya, kemanfaatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada keduanya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini dijelaskan, ya, oleh beliau rahimahullahu taala, walihada naha Rasulu alaihi salatu wasalam anis sholah inda tulu'is syamsi wa idza gurubiha, sebagaimana tadi telah dijelaskan, saddan lidzari'ah, yang mana itu untuk menghalangi, ya, atau menutup celah yang bisa menghantarkan kepada bentuk penyembahan kepada matahari, demikian pula kepada bulan, ya. Padahal dimaklumi, ya, dimaklumi pada saat seorang dia sholat itu kan ada sutroh, ada sutroh. Taruh kata tidak ada sutroh pun, jarak antara dirinya dengan matahari pada saat terbit, demikian pula pada saat terbenam, itu kan mesti ada pembatas, entah jalan, entah tembok rumah, ya. Namun kita tahu bahwa matahari itu adalah makhluk ciptaan Allah yang besar, sehingga pada saat dia melakukan ibadah sholat di waktu tersebut, lebih-lebih setan berdiri di sana, sehingga seolah-olah matahari ada di atas kedua tanduknya. Maka di situ ada bentuk kemiripan, gitu, ada bentuk kemiripan, ya, dengan orang yang beribadah kepada matahari ataupun menyembah kepada matahari. Ini berbeda halnya dengan orang yang dia yang dia sholat memang ada dia sholat kepada sesuatu yang ada di hadapannya, seperti kepada mayit, itu langsung dilarang. La tusolli au tusollu ilal qabri, jangan kamu sholat menghadap kuburan, ya, dilarang yang demikian itu. Makanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang misalnya ba'da sholat, ya, setelah sholat itu biasanya imam kan menghadap ke jamaah, itu hati-hati kalau di belakangnya itu ada orang yang sholat sunat, bukan sholat masbuk. Kalau masbuk biasanya letaknya di belakang gitu. Kalau yang sholat sunat itu, pada saat dia menghadap ke jamaah, kalau ada orang di belakangnya mau sholat sunat, hendaknya imam memperhatikan masalah ini, dia bergeser, jangan sampai kemudian dia sholat dalam keadaan, ya, seolah-olah orang yang sholat sunat itu dia menyembah imamnya atau bersujud kepada imam. Ini tidak diperbolehkan seperti itu. Nah, saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa dalilul malaikah, dalil penyembahan para malaikat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan dia Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan kalian untuk kalian itu menjadikan para malaikat dan para nabi itu sebagai rob-rob tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebutkan di dalam ayat ini adalah ala anna hunaka man abadal malaikah wa nabiyyin wa nadzalika syirkun. Itu menunjukkan bahwa di sana memang ada orang yang beribadah kepada para malaikat, beribadah kepada para nabi, dan yang demikian itu adalah bentuk kesyirikan. Ya. Ada orang-orang yang menyembah kuburan yang mereka mengatakan bahwa alladzi ya'budul malaikah wa nabiyyina wa sholihin laisa bikafir. Bahwa orang yang menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh, itu dia tidak kafir. Nah, ini adalah anggapan yang salah. Ya. Karena penyembahan kepada selain Allah seperti apapun yang disembah itu kedudukannya, seperti malaikat yang terdekat ya, malakun muqarrabun, ataupun nabi yang diutus sekalipun, nabiun mursal. Artinya kalau nabi diutus berarti rasul. Nabi sekaligus rasul. Berarti kedudukannya tinggi di sisi Allah. Itu tetap perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kekafiran dari orang Nasoro yang mereka telah mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Yang mana mereka dengan mengatakan Isa anak Allah itu tidak sekedar itu, tapi memang mereka memberikan peribadatan kepada Isa alaihissalam. Mengatakan Isa anak Allah sendiri itu sudah perbuatan syirik ya. Syirik dalam hal apa? Syirik dalam hal apa? Di dalam menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah beranak. Allah beranak. Maka itu termasuk mensyirikkan Allah di dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tunggal, dia tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka mengatakan Allah punya anak itu sendiri sudah perbuatan syirik. Lebih-lebih dari apa yang dikatakan dengan mengatakan Isa anak Allah, itu mereka memberikan peribadatan kepada Nabi Isa. Jelas itu syirik di dalam uluhiyah. Ya. Dan mereka melakukan seperti itu karena Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang sakit. Ya. Demikian pula hal-hal yang menakjubkan yang dianggap itu sebagai satu bentuk rububiyah ya, maka dalam sisi sini ada bentuk mensyirikkan Allah di dalam rububiyahnya. Nah, kemudian dalil tentang para nabi itu secara khusus disebutkan satu saja ya. Bahkan disebutkan satu ini, yang lainnya sudah tercakup di dalamnya, karena yang disebutkan satu ini adalah ulul azmi minar rusul. Ya, ulul azmi minar rusul. Sehingga kalau yang kedudukannya lebih tinggi kok disembah itu lebih dilarang lagi. Ini ulul azmi minar rusul. Dan juga disebutkan ibunya yaitu Maryam bintu Imran. Berarti kan dia bukan nabi, bukan rasul. Kalau itu disembah, tetap itu perbuatan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul anbiya qauluhu ta'ala wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik
innaka anta 'allamul ghuyub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah, itu wadkur idza, ya, wadkur idza, kemudian menjadi wa'id, dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Isa, wahai Isa ibn Maryam, apakah engkau berkata kepada manusia dengan perkataan ini, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau mengatakan kepada manusia dengan perkataan, jadikanlah oleh kamu sekalian diriku dan ibuku, ya, dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi Isa pun menjawab, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Maha suci engkau wahai Allah Subhanahu wa taala, tidaklah pantas bagi diriku untuk aku mengatakan sesuatu ya, yang tidak benar, ya, yang aku tidak punya hak dalam perkara tersebut, ya. Jikalau aku ini mengatakannya, maka sungguh engkau telah mengetahuinya, karena engkau mengetahui apa yang ada pada diri hambamu, sementara hambamu ini tidak mengetahui apa yang ada pada diri engkau. Sungguhnya engkau adalah Zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa memang ada orang yang menyembah Isa, menyembah Maryam, dan beralasan dinisbatkan hal itu kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa, yaitu agama Nasoro. Mereka menisbatkan demikian. Tetapi kita tahu ya, yang namanya orang itu bisa membuat pengakuan, ini agama Nasoro bersumber dari Nabi Isa, padahal Nabi Isa berlepas diri darinya. Itu hal biasa. Orang mengaku-ngaku punya kaitan dengan sesuatu, padahal yang dikaitkan olehnya itu sama sekali tidak ada kaitan dengan dirinya, ya, tidak ada kaitan dengan dirinya. Itu adalah hal yang biasa, ya. Sehingga dari ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bentuk percakapan, ya, munadharah, ya, dialog antara Allah dengan Nabi Isa alaihissalam, ya, dialog antara Nabi Isa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan cara seperti itu, ya, itu akan lebih nampak, ya, kesalahan orang-orang yang menyatakan diri mereka di dalam beribadah kepada Nabi Isa itu karena perintah atau karena sesuatu yang telah ditetapkan Nabi Isa, ya. Namun Nabi Isa alaihissalam beliau berlepas diri, ya. Bahkan Nabi Isa mensucikan Allah Subhanahu wa taala, subhanaka, maha suci engkau wahai Allah dari sangkaan hamba-hambanya yang mengatakan bahwa Nabi Isa dan Maryam itu dua ilah selain Allah, ya. Jadi tasbih itu untuk mensucikan Allah dari kekurangan, ya, yang disangka oleh hamba-hambanya manusia yang mensyirikkan Allah. Mereka menyangka pada Allah dengan sangkaan yang buruk. Dan sebuah kesesatan itu kalau sudah berlangsung lama, bergenerasi, itu susah untuk dirubah, ya. Ya, susah untuk dirubah. Ya. Dan itu dimaklumi, gitu loh. Ya. Sebagaimana kalau kita lihat misalnya adanya bid'ah itu, ya. Itu kalau mau dirubah ya susah, gitu loh.
Karena memang diterangkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan di kitab lain ya, di syarah kitab lain, bahwa al-ikhtilafu tabiatul basar, bahwa perselisihan itu memang tabiat manusia. Orang yang bisa bersatu di atas kebenaran itu hanya orang yang dirahmati oleh Allah. Ya. Ibarat yang mudah saja ya. Ada apa istilahnya di dalam keluarga itu, kalau orang tua meninggal kan nanti warisan dibagi. Selagi warisan belum dibagi itu kan mesti memungkinkan celah ikhtilaf. Dan tidak sekedar ikhtilaf nanti. Kalau sudah bergenerasi bisa tafarruq. Bahkan bisa sampai muqatalah. Bahkan dikatakan oleh para ulama sampai tanahur, saling menyembelih. Itu terjadi gitu. Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam hal urusan agama seperti ini, nyata bahwa Allah itu zat yang disembah, satu-satunya yang disembah. Ya. Tapi tatkala kemudian itu menyimpang sampai dimasukkan bahwa Nabi Isa itu anak Allah, kemudian mereka sembah ya, sampai bergenerasi ya, kita dapati seperti sekarang ini, termasuk penduduk dengan agama terbesar di muka bumi, salah satunya adalah Nasoro. 3, sekian miliar di muka bumi ini. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian Nabi Isa memberikan udur ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Tidak pantas untuk aku mengatakan sesuatu yang aku tidak punya hak. Artinya menyatakan bahwa Nabi Isa dan ibunya itu adalah ilah, dua ilah selain Allah. Itu adalah sudah memasuki wilayah haknya Allah. Hak untuk menyatakan dia ilah, dia sesembahan, itu adalah hak Allah. Ya, bukan hak selainnya. Makhluk tidak punya hak tersebut sama sekali. Ya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa ini bantahan bagi orang-orang yang menyatakan bahwa syirik itu hanya sekedar menyembah berhala saja. Fahadha fihi raddun ala haula'i alladzina yaquluna inna syirka ibadatul asnam. Nah, ini bantahan bagi orang yang dia hanya mengatakan sesungguhnya syirik itu hanya menyembah berhala saja. Ya. Ya. Sehingga dengan dalil ini sudah nampak jelas gitu loh. Dan kita tidak perlu untuk lebih melihat syarahnya. Kita lanjutkan wa dalilus sholihin. Dan dalil penyembahan terhadap orang soleh itu qauluhu subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan mereka-mereka, maksudnya mereka-mereka itu adalah para nabi, alladzina yata'una, yang mana orang-orang musyrik itu menyeru kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, kepada para malaikat. Ya. Ulaika di situ kembalinya para nabi, orang soleh dan para malaikat. Ya, sementara yata'una itu kembalinya kepada wawunya di situ, ya, kembalinya kepada orang musyrik. Orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka berdoa, yang mereka menyeru kepada para nabi, orang-orang soleh dan para malaikat tersebut, maka yabtaguna, wawu yang kedua ini kembalinya pada ulaik. Mereka yang disembah itu pun yabtaguna ila rabbihim, mereka pun mencari kepada Rabb mereka. Apa yang mereka cari? Al-wasilata,
yaitu wasilah. Wasilah yang bisa mendekatkan diri kepada mereka, mendekatkan diri mereka kepada Allah. Artinya apa? Al-qurbu minallahi ta'ala bi ta'atihi wa ibadatihi. Jadi mereka yang disembah, orang-orang soleh itu sendiri pun mereka mencari kepada Rabb mereka pendekatan diri kepada Allah sedekat-dekatnya dengan ketaatan dan ibadah. Makanya Allah menyebutkan ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka-mereka yang disembah itu, wabunya kembali pada ulaik itu juga yarjuna rahmatah. Mereka berharap akan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga takut terhadap adabnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini ada dua penafsiran ya tentang ayat ini. Bahwa ulaik yang yabtaguna ila rabbihim, kemudian wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna adzabah, itu yang dimaksud adalah Nabi Isa, kemudian ibunya dan Uzair. Artinya Nabi Isa kemudian ibunya Uzair itu yang orang-orang musyrik menyeru, mereka yang diseru itu sendiri, yaitu Nabi Isa, kemudian ibunya Uzair itu pun mencari kepada Allah, itu al-wasilah, pendekatan diri kepada Allah dengan mentaati dan beribadah kepadanya. Dan mereka juga takut kepada Allah, mereka berharap rahmat Allah, dan mereka juga takut kepada adabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama. Sementara penafsiran yang kedua itu anaha nazalat fi unasin minal musyrikina kanu ya'buduna nafaron minal jin fa aslama al jinnu wa lam ya'lam haula illadzina ya'budunahum bi islamihim. Itu turun tentang orang-orang musyrik ya, yang mereka menyembah sekelompok dari jin. Maka jinnya itu masuk Islam dalam keadaan para penyembahnya itu tidak tahu kalau yang disembah sudah masuk Islam. Jadilah kemudian mereka jin-jin tersebut itu mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya, dengan tunduk, dengan berharap rahmatnya dan takut adabnya. Mereka berharap kepada Allah di dalam beribadah tersebut. Namun para penyembahnya masih melakukan seperti itu. Ya, mau dijadikan penafsiran yang pertama ataupun penafsiran yang kedua, ini penafsiran yang bisa dipakai semuanya. Karena ada sebuah kaidah, idza wujidan nasu lahu ma'nayan wala yukhalifu ahaduhuma alal akhar fayuhmal alaihima jami'a. Ada sebuah kaidah diterangkan oleh Syekh Utsaimin di dalam Syarah Juz Amma. Apabila didapati sebuah nas, pada nas itu ada dua makna yang terkandung, dua penafsiran. Kalau ayat ya tafsir, kalau hadis syarah penjelasan. Namun salah satu dari keduanya tidaklah bertentangan dengan yang lainnya. Maka dimaknakan, ditafsirkan kepada dua penafsiran itu semuanya. Ya, ini kaidah di dalam menafsirkan ayat ataupun di dalam menjelaskan sebuah nas, baik dari hadis maupun baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ini sering dianggap wasilah, disitulah ada pembahasan seputar masalah tawasul. Ya, tawasul. Makanya ada tawasul yang disyariatkan dan ada tawasul yang tidak disyariatkan. Diterangkan bahwa tawasul yang disyariatkan itu ada tiga. Ya, tawasul yang disyariatkan itu ada tiga. Yang pertama adalah dengan nama dan sifat Allah. Walillahil asmaul husna fata'uhu biha.
Ya, hanya milik Allah lah nama-nama Allah yang terbaik. Maka berdoalah kalian dengan memakai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik tersebut. Jadi tawasul dengan nama dan sifat Allah. Karena nama dan sifat Allah itu barokah. Makanya di dalam doa istiftah itu disebutkan wa tabarakasmuk, namamu itu maha berkah. Artinya apa? Tidaklah ada sesuatu apapun yang di situ nama Allah menyertainya, kecuali sesuatu itu akan barokah. Ya, barokah. Artinya akan ada kebaikan, akan tertolak darinya kemadharatan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan inna sitra baina ayunil jin wa aurati ibni Adam an yakula bismillah au an yakulu bismillah au kama qala Rasul alaihi salatu wasallam. Sungguhnya yang menjadi tabir antara pandangan mata jin dan aurat Bani Adam itu idza wadoa. Saya tadi ada yang kekurangan ya. Apa idza wadoa siyabahu an yakula bismillah, yaitu tatkala seseorang itu meletakkan pakaiannya, dia membaca bismillah, yaitu tasmiyah, bukan basmalah ya. Basmalah bismillahirrahmanirrahim itu adalah tasmiyah ya. Maka dengan menyebut, tatkala dia menyebut nama Allah dengan menyebut bismillah, itu dibarokai tubuhnya, terlindungi dari auratnya terlihat oleh jin. Itu diantara bentuk keberkahan. Termasuk pula manakala tubuh seseorang kena sakit ya, kena racun, tapi dia sudah dzikir pagi petang gitu ya. Karena ada satu dzikir petang terutama itu yang memang keutamaannya kalau kena racun, itu racun nggak akan memberikan madorot. Ya bisa menyakiti tapi tidak bisa madoroti. Karena menyakiti itu bisa. Nabi pun pernah mengalami sakit ya, terkena sakit, tapi penyakit itu tidak memadoroti ya. Beda ya antara idza dengan memberikan madorot. Menyakiti, memberikan gangguan, dengan memberikan madorot itu dua hal yang berbeda. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, balik lagi tawasul yang kedua yang disyariatkan itu adalah dengan doa orang yang dengan dia berdoa bertawasul dengan amal soleh dirinya. Ya, dia berdoa dengan bertawasul dengan amal soleh dirinya, seperti kisah 3 orang yang terjebak di dalam sebuah gua. Dia minta kepada Allah, masing-masing menyebutkan amal soleh dirinya. Ya, kemudian yang ketiga adalah dengan perantaraan doa orang yang soleh yang masih hidup, yang hadir di hadapannya. Dia minta agar didoakan. Ya. Maka untuk jenis yang ketiga ini termasuk dari jenis memberi syafaat ya. Itu masuk pada ranah isfa'u tu'jaru. Berilah syafaat, niscaya kalian akan diberi pahala. Berikanlah oleh kamu sekalian pertolongan, niscaya kamu akan diberi pahala. Makanya kalau ada orang minta doa kok kemudian dia mendoakan, itu yang mendoakan dapat pahala. Dan Nabi SAW pernah mendoakan sampai pada tahap orang masuk surga tanpa hisab ya. Tatkala Ukasah radhiyallahu ta'ala anhu itu meminta kepada Nabi, Ud'ullaha an yaj'alani minhum. Berdoalah ya Rasulullah kepada Allah. Berdoalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan aku itu bagian dari orang-orang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi mendoakan. Setelah itu Nabi mengatakan anta minhum, kamu bagian dari mereka.
Nah, ini tidak apa-apa seperti itu. Ya. Namun hendaknya seorang minta doa kepada orang lain itu tidak terlalu sering. Karena kalau terlalu sering nanti itikalnya itu kepada siapa? Justru kepada orang yang berdoa, yang mendoakan, bukan kepada Allah. Namun kalau kadang-kadang itu tidak mengapa. Bahkan orang sekelas Umar bin Khattab saja, pada waktu sholat istisqa, beliau meminta untuk paman Nabi yang berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dimaklumi gitu loh. Ya. Itulah tawasul yang diperbolehkan. Adapun kaitannya dengan tawasul selain daripada 3 macam itu tidak diperbolehkan. Ya. Sebenarnya ada pembahasan yang lebih bisa dipanjangkan kaitannya dengan tawasul bijahi Rasulillah gitu. Tetapi kalau itu dibahas nanti kita nggak terkejar target ya. Ada pembahasan itu dan bagus kalau seorang dia melihat penjelasan dari kitab Tadhirul I'tiqad ya. Di sana ada pembahasan pada catatan kakinya, pada beberapa yang dikasih catatan kaki ada pembahasan yang bagus. Masalah penjelasan seputar masalah bijahi Rasulillah. Namun kita tidak membahas di sini karena kita terkejar waktu. Kemudian wadalil ahjar wal asjar, dalil penyembahan terhadap batu-batuan dan pohon-pohon itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afara'aitumul lata wal uzza wa manatas salisatal ukhra. Apakah kalian itu menganggap Lata, Uzza dan Manat yang ketiga yang lainnya itu sebagai anak-anak perempuan Allah? Dari sisi mana dikatakan dalil penyembahan terhadap batu? Ya, karena kalau batu itu Lata itu adalah batu besar yang diukir, batu yang diukir. Sementara kalau Manat itu batu besar, ya. Sementara kalau Uzza itu adalah pohon yang cukup besar, pohon semacam pohon akasia. Ya. Walaupun memang dari ketiganya tersebut, yang 2 itu batu, yang 1 pohon itu tidak sekedar batu dan pohon, tetapi itu diyakini padanya ada roh yang menempat, terutama pada Uzza. Pada Uzza itu di situ ada jin, ada syaitan yang menempat di situ, yang kadang berbicara kepada manusia sehingga disangka bahwa pohon itulah yang berbicara. Sementara pada Lata demikian pula Manat itu kan batu. Namun dari ketiganya tersebut dimaklumi gitu loh, bahwa mereka meyakini itu adalah anak-anak perempuan Allah. Ya. Sehingga dari situ kita bisa melihat ya, bahwa benda manakala diibadahi selain Allah itu biasanya mesti ada diyakini di dalamnya adalah roh yang menempat. Itu pasti itu. Jadi tidak sekedar benda itu mati. Kalau kemudian benda itu mati kemudian disembah, itu orang akan berpikir gitu loh. Tentu orang itu enggak benar gitu. Tapi biasanya ada sesuatu itu, ada sesuatu yang ada di dalamnya. Makanya kenapa sering diberikan sesaji di pohon atau di perempatan atau di bangunan tertentu, di makam tertentu. Itu manakala di sana nampak sosok penampakan. Ya setan, jin, iblis, yang dengan peribadatan itu mereka ya, mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang dipakai ungkapan-ungkapan yang
seperti itu sebagai ungkapan-ungkapan yang bagus, kadang didekatkan dengan bahasa-bahasa bagus kayak budaya kearifan lokal dengan istilah seperti itu, atau pakai istilah sedekah laut ya, sedekah bumi gitu, ya sedekah bumi dan yang semisalnya, atau pada gunung dia akan mengatakan dengan ungkapan-ungkapan itu. Tetapi iktikad yang ada pada mereka itu tidak bisa mereka mengelak bahwa itu perbuatan memang didasari atas takdim, mengagungkan, didasari rasa kecintaan, karena mengharap dari yang diibadahi itu adanya kemanfaatan, adanya kemadorotan. Kalau misalnya di sawah agar supaya panennya lancar, ya, berhasil di dalam usahanya. Kalau toh itu kemudian mau bikin bangunan agar supaya bangunannya kokoh, tidak runtuh, sehingga perlu untuk ditanam kepala kerbau. Waliyatubillah. Itu semuanya termasuk dari bentuk kesirikan. Bentuk kesirikan. Ya. Dan kalau sudah hal seperti itu ranah akal itu agak susah dibawa. Orang kalau sudah yakin seperti itu ya, walaupun dia gelarnya profesor dokter ya tetap seperti itu. Sehingga pernah ada seorang profesor menyatakan seperti itu gitu. Tapi dalam bentuk bukan gitu, air gitu loh. Air dikasih air barokah atau gimana. Ya, kemudian atau di halaman rumahnya. Balik lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di situ diterangkan yang pertama adalah lata. Lata ini bisa dibaca dengan taknya di takhfif ya, tanpa tasdid. Itu adalah nama ismu sonamin fi Taif ya, nama berhala di Taif. Wa huwa ibaratun an sokhratin mangkusyah. Ya. Dia adalah nama dari sebuah batu yang batu keras yang diukir ya. Di atasnya itu alaiha baitun mabniyun, ada bangunan yang dibangun di atasnya. Wa alaihi, di atas bangunan itu ada satatir, ada tirainya, kelambunya, menyerupai Ka'bah. Sekitarnya ada pelayan-pelayan ya, penjaga-penjaga, mereka biasa beribadah kepada selain Allah, kepada Lata ini. Dan bisa dibaca pula dengan taknya itu ditasdid. Kalau taknya itu ditasdid itu adalah fa'il min lata yalutu. Diambil dari ya, kata lata yalutu, yaitu mengadu adonan gitu. Lata, dia telah mengadu adonan, yalutu. Dan itu karena dia fa'il kan, fa'il dari orang yang melakukan perbuatan lata yalutu. Dia adalah seorang lelaki soleh yang yalutu sawik, yang biasa membuat adonan, mengaduk tepung yang manis ya. Wa yut'imuhu lil hujjad, dan memberikan makanan untuk orang yang berhaji. Ya. Pada saat kemudian Lata ini mati, banau ala qabrihi baitan, dibangunlah di atas kuburannya itu sebuah bangunan. Dan mereka menaruh di sekitarnya itu dengan kelambu-kelambu atau sutroh ya. Jadilah diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allatu. Kemudian Uzza ini adalah sajaratun minas salam fi wadi nakhlatin baina Makkah wa Taif. Dia adalah pohon yang cukup besar ya, semacam pohon akasia yang ada di lembah yang penuh kurma antara Mekah dan Taif. Dan sekitarnya haulaha binaun, sekitarnya itu ada bangunan-bangunannya dan ada kelambu-kelambunya. Dan juga di situ ada pelayan-pelayan. Dan di dalam pohon ini ada syayatin yukallimuna nas. Dia berbicara, mengajak bicara kepada manusia. Di masa Fathul Makkah, setelah Fathul Makkah, ini bangunan ini dihancurkan ya. Ketiganya ini kan dihancurkan, termasuk di ini Uzza ini. Sampai kemudian Uzza menampakkan diri dalam bentuk wanita ya,
tua yang telanjang, rambutnya tergerai, dipenggal lehernya oleh Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Kemudian Manat itu adalah, atau sebelumnya ini adalah untuk orang Mekah ya. Uzza ini untuk orang Mekah. Kemudian Manat itu adalah Sokhrotun Kabiratun, itu batu yang besar yang dia berada di dekat Gunung Qudais ya. Gunung Qudait ya, di antara Mekah dan Madinah. Berarti arah utara. Dan itu biasa diibadahi oleh orang-orang Khuza'ah ya. Aus, demikian pula Khajrat ya. Dan pada saat haji dari tempat Manat inilah mereka berihram. Jadi menjadi tempat sebagai makan ya. Ya. Sebagai mikot makaninya. Ya. Dan 3 berhala ini adalah 3 berhala yang terbesar. 3 berhala yang paling besar. Ya. Di antara berhala yang lainnya. Ya. Itulah dalil-dalilnya ya. Dan masih tersisa tentang Datu Anwat ya. Dan Datu Anwat ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Hadis Datu Anwat. Kita masih ada dari kitab ini untuk selesai, tinggal 2 pertemuan lagi selesai, yaitu hadis Datu Anwat. Kemudian nanti pada kaidah yang keempat. Nah, kita cukupkan sekian pembahasan kita di siang ini. Ada salah datang dari pribadi diri saya dan dari syaitan, saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benar semata-mata keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.